Salam Bapak Ibu, apakah Shalom. suara saya bisa terdengar dengan bagus? Kalau terdengar dengan bagus bisa diangkat jempolnya. Oke, oke, gambar pun bagus. Eh, Baik, kita segera mulai acara kita karena ini sudah jam 7. Pastor Junifrius sepertinya juga sudah join. Pastor Junifrius ada? Sepertinya ada tadi ya. Ntar saya cek dulu. Oke, ada. Coba host tolong saya disambungkan dengan Pastor Junifrius. Salam Pastor, Pastor Junifrius Kultom, salam. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Shalom. Salam, Bisa. selamat Bisa. malam. Selamat malam. Mantap. Apa kabar nih? Mantap. Mantap ya? Tuhan baik. Oke. Ya. Baik. Baik, karena ini sudah jam 7, kita mulai ya Pastor ya? Mantap, silakan. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, seperti biasa setengah jam ke depan kita akan memuji Tuhan, praise and worship. Lalu kita akan berdoa syafaat. Pastor Andrianto akan memimpin dalam doa syafaat. Setelah itu ke pengumuman. Saya juga mau menyapa dulu untuk Pastor Royke. Selamat malam, Pastor. Pastor Royke, monitor. Sebelum kita mulai. Oke, mantap. Mantap. Ada berapa yang ikut, Pastor, malam ini? Banyak. Mic-nya mungkin perlu di-unmute dulu. Ya, Pastor. Ada berapa tadi nggak dengar, Pastor? 30, 20. Wah, puji Tuhan. 20, puji Tuhan. Baik, menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Selamat datang di Hope, House of Online Prayer. Baik, kita mulai acara kita. Pastor Joy, silakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah.
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Yes. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari lebih sungguh lagi katakan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sujud di hadapannya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mau sujud di altarnya.
Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bermazmur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Ya Rabaya Shekirarararamu, Ya Rabaya Shekirarararabaya Se, Ya Rabaya Shekirararararamu. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, di setiap hati kami. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah
rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati untuk doa syafaat. Syara bara 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 syakara bara 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 bara. Syakara bara 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 bara. Kami rindu Tuhan seperti yang kami pujikan malam hari ini Tuhan. Kami rindu biar kuasa-Mu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu biar lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Kau lawat bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini boleh diselamatkan. Lawat bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini boleh disembuhkan. Pemulihan yang Tuhan kerjakan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Kesembuhan yang Tuhan kerjakan sempurna atas bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pemulihan dalam segala bidang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di mana kota, di mana kami tinggal di masing-masing Tuhan. Kau memberkati kota tempat kami tinggal, berkati Tuhan kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu yang Tuhan curahkan atas pemimpin bangsa kami, Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, seluruh para menteri, Tuhan, orang yang dari pemerintahan, dari pusat sampai daerah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oh, curahkan hikmat-Mu, sehingga setiap keputusan adalah yang daripada-Mu, Tuhan. Dan yang terbaik buat bangsa ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Indonesia, bangsa yang sehat, Tuhan. Bangsa yang diberkati, perekonomian dipulihkan dalam nama Yesus. Terjadi, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Akan bangsa ini akan lebih lagi diberkati untuk jadi berkat, Tuhan. Bangsa ini akan masuk ke tahun-tahun yang keemasan, Tuhan. Bangsa ini akan menjadi berkat buat banyak bangsa-bangsa lain, buat jadi lumbung pangan buat bangsa-bangsa lain. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan, lakukan itu semua Tuhan. Melalui setiap kami, melalui setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Buat setiap gereja bangkit dan menjadi terang Tuhan. Tidak ada satu gereja pun yang ketakutan. Dalam nama Yesus kami tolak setiap spirit ketakutan dalam nama Yesus. Biar ada spirit of boldness Tuhan turun atas setiap gereja-gereja Tuhan. Dan bangkit Tuhan untuk jadi berkat, jadi terang, membawa terang dimanapun kami berada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati gereja kami, khususnya gereja Rehoboth Tuhan, Kau pakai Tuhan terus jadi berkat, membawa terang buat bangsa-bangsa, bawa terang buat lingkungan sekitar Tuhan, kota-kota yang lain Tuhan, buat bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami saat ini berdoa khusus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak setiap varian yang baru dari COVID ini dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penyebaran varian yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh masuk bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biar kesembuhan terjadi sempurna Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus jadi Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu bangsa ini diberkati, bangsa ini sehat. Dan bangsa ini mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, buat cinta-Mu, buat setiap kami Tuhan. Bahwa kami mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Khususnya malam hari pengurapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan, roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami. Untuk kami mengerti lebih lagi Tuhan. Untuk kami mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Untuk kami mencintai-Mu lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan bukakan kebenaran firman-Mu. Beri hati yang mau Tuhan terus belajar Tuhan. Hati seorang murid yang mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan setiap perkataan-Mu, dan kemudian kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lewat kami dengar firman-Mu, lewat kami melakukan firman-Mu, kami kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga setiap badai apapun di hadapan kami, ujian, tantangan, apapun di hadapan kami Tuhan, kami tetap kuat berdiri bersama-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang sudah menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus.
Bahkan Tuhan yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, kekuatan, penghiburan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Halo, salam, salam. Shalom. Ya, baik. Sebelum kita mendengarkan pengajaran dari Pastor Junifrius Kutom, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dulu. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di Hope, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code yang ditampilkan di layar, ataupun Bapak Ibu Saudara bisa foto nomor rekening GPI Repot Surabaya, atau nanti host akan menulis di chat room, jadi Bapak Ibu Saudara bisa simpan nomor BCA GPI Repot Surabaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hari ini kita akan diajar Pastor Junifrius Kutom. Tema malam hari ini adalah makna dan pentingnya doa. Begitu ya, Pastor Junifrius, betul ya? Makna dan pentingnya doa. Dan saya mengingatkan kembali minggu depan, hari Rabu tanggal 29 September, kembali kita akan diajar oleh Pastor Junifrius Kutom, Bapak Ibu Saudara. Tema untuk minggu depan adalah isi dan topik doa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara pastikan Bapak Ibu Saudara hadir, karena malam hari ini belum komplit tanpa Bapak Ibu Saudara mengikuti hari Rabu tanggal 29 September. Bapak Ibu Saudara juga bisa sharekan berita ini, acara ini ke teman-teman Bapak Ibu Saudara, supaya semakin banyak orang yang belajar bersama-sama dengan kita dan mereka diperlengkapi lebih lagi. Baik, itu saja dari saya. Sekarang saya ingin berbicara dulu dengan Pastor Junifrius Kutom. Ya, Pastor, sekarang waktunya untuk mengajar kami. Kalau nanti masih punya waktu, boleh kita adakan sesi tanya jawab? Boleh, ya? boleh sekali. Oke, Ya. Baik, silakan Pastor. Ya, selamat malam dan shalom bagi kita semua. Shalom. Suara saya cukup jelas kedengaran ya. Ya, saudara-saudara, sebenarnya saya mestinya tahun lalu ya ke Surabaya ya, karena saya ada jadwal di sana, tapi karena pandemik sehingga kita akhirnya bertemu di udara seperti ini. Saya mengucap syukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya, boleh sharing kepada saudara firman Tuhan, dan terima kasih untuk Pastor Lucky dan seluruh pengerja serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini. Saudara, saya sudah menginformasikan kepada sekretariat atau kepada Pastor Lucky bahwa saya akan menyampaikan semacam PA ya, atau pelajaran mengenai doa, karena memang ini adalah house on prayer online ya. Jadi saya mau fokus untuk mengangkat satu tema pada malam hari ini, dan mari kita bersama-sama mendahului firman Tuhan ini dari Lukas pasalnya yang ke-18. Saya sambil membuka PowerPoint-nya ya, mari kita buka Lukas pasal 18. Saya yakin bahwa bagian ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Lukas pasalnya yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita pasal 1 ayat 1 sampai 8. Saudara, di situ dalam Alkitab LAI dipakai judulnya perumpamaan tentang hakim yang benar ya, tapi yang lebih tepat sebenarnya judulnya perumpamaan tentang janda yang bertekun sebenarnya, karena sorotannya itu adalah tentang bertekun ya. Ini memang LAI yang buat judulnya. Perlu Anda ketahui bahwa juga itu bisa saja terjadi seperti perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Sebenarnya
faktor utama atau aktor utama dan isu utama di situ kurang tepat. Yang mestinya adalah berjudul kasih Bapa, gitu ya, kasih Bapa. Jadi malam hari ini sorotan kita adalah tentang janda yang bertekun. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat persis lebih daripada 25 tahun silam, seorang pendeta yang sekarang sudah sepuh, dia adalah pendeta dari gereja GUP Solo, Bapak Pendeta Christopher ya Estefanus. Dia dalam sebuah khotbahnya, saya masih ingat persis bagaimana dia waktu menghadiri sebuah pertemuan hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja di luar negeri. Saya lupa di mana dia hadiri pertemuan itu. Lalu kemudian seseorang meminta dia untuk berdoa syafaat. Dan bukan berdoa syafaat, saya dalam doa syafaat dia diminta berdoa khusus untuk supaya Tuhan merobohkan tembok Berlin dan menyatukan Jerman menjadi satu. Pada waktu itu Jerman masih barat dan timur. Saudara, permintaan daripada orang ini untuk mendoakan itu sesuatu yang dirasa pendeta ini cukup impossible atau tidak mungkin, ya. Dan bagi dia lucu, ya, karena sudah beratus tahun ya Jerman itu terbagi menjadi timur dan barat, sehingga waktu diminta dia berdoa supaya Jerman itu bersatu, ya karena dia menghormati orang-orang di situ dengan penuh ketidakpercayaan atas apa yang diminta dan dia doakan, tetapi dia tetap berdoa. Dia berdoa dengan tidak terlalu serius dan hanya seperti lip service dia berdoa supaya Tuhan mempersatukan Jerman pada waktu itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudaraku, setelah dia berdoa, tidak lama kemudian, saya sudah lupa persisnya berapa lama interval waktu antara dia berdoa dengan jawaban doa itu terjadi, tiba-tiba terjadi sesuatu peristiwa yang sangat bersejarah di dunia, di mana tembok Berlin hancur dan kemudian kemudian Jerman sampai sekarang Jerman itu tidak ada lagi Jerman Barat dan Timur, sekarang satu Jerman, ya. Tentu kita melihat ada begitu banyak, seringkali kita nggak yakin akan doa kita bisa merubah situasi. Banyak sekali kita kurang punya iman bahwa Tuhan itu adalah Allah yang masih mendengar doa dan menjawab doa. Salah satu jargon-jargon atau pernyataan yang sering kita dengar adalah, ngapain kita berdoa? Tuhan itu kan maha tahu. Tuhan itu nggak usah pun kau berdoa, dia kan tahu. Dan Tuhan itu nggak bisa berubah, dia itu nggak akan bisa dirubah oleh doa kita. Betul, kalau dalam pengertian dari kacamata manusia bahwa Allah maha tahu dan dia tidak bisa menjadi dadakan berubah. Tetapi sebagai mana kisah-kisah dalam Alkitab bukan menempatkan dia dalam dia berubah seperti dia tidak konsisten, tetapi lebih kepada kemauan dia untuk melihat hati kita yang kekeh dan terus menaruh harapan kepada Tuhan, dan di dalam pengharapan Yesus selalu
hadir. Nah, dari kisah ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membahas tentang tema makna dan pentingnya doa. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan kepada kita, teks ini memberikan gambaran ketika Yesus mengajar murid-muridnya tentang doa. Nah, kira-kira apa tujuan Yesus mengatakan kepada muridnya tentang hakim yang tidak adil sebagai tokoh dari yang dikatakannya ini? Ya, konteksnya cukup jelas kok. Waktu dia bicara mengenai perumpamaan ini, dia sedang menegaskan tentang supaya mereka selalu berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa. Ya. Nah, kira-kira apa tujuan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tentang hakim yang tidak adil ini? Ya. Yang mau dikatakannya adalah tidak lain tidak bukan adalah bahwa Allah menempatkan dirinya seperti hakim ini di dalam konteks bukan ketidakadilannya, karena Allah adil, tetapi kepada kemauannya untuk mendengar doa. Amin. Nah, dalam teks ini siapa yang dihakimi secara tidak adil itu? Ya. Di ayat 2 dikatakan di sini bahwa dia adalah hakim yang tidak takut Allah dan tidak menghormati siapapun. Ya. Tentu ini jelas dikatakan di dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, siapa yang mendapat keadilan dan mengapa? Tentu di ayat 3 dan 5 yang mendapat keadilan adalah ini perempuan ini atau janda ini di ayat 3 dan di ayat 5 yang pekeh ya berdoa meminta keadilan itu. Dan Tuhan menggunakan contoh janda ini untuk menggambarkan di ayat 7 suatu poin atau suatu isu. Apa kira-kira yang dibuatnya? Mari kita bersama-sama lihat ayat yang ke-7. Poin yang mau ditekankan di dalam ilustrasi ini atau perumpamaan ini adalah, tidakkah Allah juga akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ya. Nah, itu poin yang paling penting. Oleh karena itu, jangan putus berharap, jangan putus berdoa, jangan malas berdoa. Sebab berdoa itu adalah mendatangkan tindakan Allah yang akhirnya melihat orang yang siang malam berdoa. Apakah Anda sedang berdoa untuk sakit penyakit, untuk seorang anak, untuk pemulihan keluarga, pemulihan finansial, apapun itu, tetaplah berdoa. Sampai kapan? Tidak tahu kita sampai kapan Tuhan menjawabnya. Ya, saya kira Abraham adalah manusia yang paling lama dijawab doanya, 99 tahun. Kita berdoa baru 5 tahun udah malas ya. Aduh, udah give up, menyerah. Gitu. 10 tahun menyerah, tapi Abraham 99 tahun. Jadi artinya inilah kelebihan orang-orang aliran Pentakosta, karismatik seperti kita, ketimbang orang-orang Presbyterian, Reform, atau non-Pentakostal yang terlalu kuat menekankan ajaran kedaulatan Allah. Tidak ada yang salah dengan kedaulatan Allah, ya. Tetapi kadang-kadang ini bisa melemahkan bagian-bagian Alkitab yang jelas-jelas memberikan ruang kepada kita untuk ada dalam misteri Allah menerima jawaban doa dari Tuhan. Ya. Kalau orang terlalu kuat tentang kedaulatan Allah, nanti begini. Ya udahlah, untuk apa puasa, untuk apa doa? Toh kalau memang orang itu mati juganya itu. Ya mau kita doa puasa pun, ya kalau udah waktunya Tuhan panggil pulang. Nah itu menjadi hal yang sangat fatalisme menurut saya ya. Tapi bukan berarti pula pada ekstrim yang lain kita mau berkata bahwa kita nggak siap terima kedaulatan Allah atas doa kita, nggak juga. Ya. Bukan berarti juga kita menganggap Tuhan itu seperti dewa yang bisa kita setir dengan kekuatan-kekuatan magical kita secara doa, bukan juga begitu. Tapi Tuhan memberikan dua-dua itu ada dalam Alkitab. Bahwa Allah berdaulat ya, tapi bahwa Allah memberi ruang untuk kita kekeh
ya, meminta, tidak jemu-jemunya berdoa adalah sesuatu yang banyak menghiasi halaman Alkitab. Seperti di Sodom dan Gomora, seperti Hizkia yang meminta perpanjangan umur, seperti juga Elia, Elisa, Paulus, dan banyak sekali halaman Alkitab yang menyediakan ruang bahwa ada pengharapan di dalam doa. Ada jawaban di dalam doa. Satu kali saya khotbah di sebuah gereja, saya sebutlah di GBI Petamburan ya, tapi udah lama, berapa tahun silam. Waktu saya lewat dari belakang mau ke depan, ke kursi depan, ada seorang ibu sikut-sikut suaminya, ya, sikut-sikut suaminya di sebelah gitu ya. Lalu sambil lihat saya, sambil nunjuk-nunjuk saya jadi penasaran. Kenapa? Kayaknya ibu ini kenal saya deh, gitu. Kenapa sikut-sikut saya, gitu. Nah, kemudian setelah kebaktian selesai, mereka suami istri menemui saya. Lalu mengatakan, Pak Junifrius, masih ingat nggak kami berdua? Saya bilang, maaf ya, saya nggak ingat Anda itu siapa ya? Gitu. Maaf, saya nggak ingat gitu. Pak, dulu Bapak itu pas khotbah di BSD, di Mall BSD ada basement di situ. Bapak waktu itu digerakkan Tuhan untuk menantang suami istri yang pingin punya anak. Dan kami sudah lama sekali nggak punya anak, Pak. Dan waktu itu kami ada 2 pasang maju ke depan dan Pak Gultom berdoa. Dan sejak saat itu kami punya anak, Pak. Gitu. Nah, saya terharu ya dengan hal semacam itu, bahwa saya nggak pernah ingat lagi itu orang ya. Pengalaman kedua, sebelum saya berangkat studi S3 ke Korea Selatan, abang saya yang sekarang gembala di Bali minta saya, panggilan saya Bapak Grace, saya ketemu dengan sebuah keluarga yang kasihan sekali. Saya bilang, kasihan kenapa? Itu suaminya itu sudah mati nggak mati, hidup nggak hidup. Karena salah operasi. Ususnya itu kependekan dipotong. Sehingga uang udah habis, berobat kemana-mana gitu ya. Namanya Pak Hani ya. Jadi tolonglah Bapak Grace datang, kunjungi, doakan. Kasihan banget gitu. Dan betul waktu saya datang ke sana, Bapak ini sudah seperti mayat hidup ya. Kurus, kering, nggak bisa lagi pakai celana, jadi kotorannya ditampung, lalu kemudian pakai sarung saja begitu ya. Lalu saya berdoa dan mengatakan kepada keluarga itu, kenapa nggak dibawa berobat? Dia bilang, kita udah nggak punya uang, Pak. Zaman itu belum ada BPJS ya. Ini udah 10 tahun lebih yang lalu ya. Nah, terus kemudian saya bilang, tolong bawa ke rumah sakit, nanti biayanya saya yang nanggung. Dan kemudian doakan begitu. Walaupun saya percaya pasti bukan hanya cuma saya yang berdoa ya, pasti juga keluarga berdoa gitu ya. Nah, kira-kira 2 tahun kemudian kalau nggak salah ya, saya liburan pulang ke Indonesia, belum selesai studi, liburan pelayanan. Nah, saya khotbah di sebuah gereja di dekat-dekat rumahnya itu, tapi saya nggak ngeh kan tentang orang itu. Nah, ternyata saudara-saudara, ada seorang bapak yang hadir di situ kebaktian. Dan waktu selesai kebaktian, suami istri ini menemui saya dan berkata, Pak Junifrius, kenal nggak dengan suami saya ini? Lalu dia mengatakan, ini kan Pak Hani yang udah mau mati, suami saya dulu yang Bapak doakan. Sekarang udah sehat, kerja, dan pakaian sudah pakai celana, segala macam ya. Dan ibunya pintar sekali buat kerajinan cover bed gitu ya. Lalu saking senangnya dia bilang, inilah persembahan keluarga kami kepada keluarga Pak Gultom karena kami bersyukur bahwa suami saya disembuhkan oleh Tuhan. Sebenarnya banyak kesaksian-kesaksian saya bagaimana Tuhan di tengah-tengah impossible, yang mustahil, Tuhan masih mendengar doa. Ya, sampai sekarang Tuhan masih mendengar doa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya mau teruskan aja karena nanti kalau saya banyak kesaksian, waktunya takutnya nggak cukup ya, bisa 1 hari penuh ya. Lalu ayat 8, kita tidak hanya diminta jujur dalam doa kita, tetapi dalam hal apa kita melakukan terus dalam doa kita. Di ayat 8 dikatakan bahwa Ia akan melihat juga iman kita. Adakah dikatakan anak manusia datang itu mendapati iman di bumi? Jadi Yesus waktu mengajar doa juga mengajar tentang pentingnya kita tidak hanya berdoa untuk kebutuhan kita, tetapi juga untuk supaya kita juga hidup sungguh-sungguh beriman kepada Dia, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan studi tentang inti dari doa. Apa itu doa? Di Mazmur pasal 34 adalah contoh yang luar biasa mengenai doa. Saya bacakan aja ayat 4 dan 11. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajar kepadamu. Nah, jadi Ia mau mengatakan bahwa doa adalah komunikasi antara Allah dan umatnya. Doa adalah ketika kita pergi kepada Allah dengan permohonan dan ketika Allah datang kepada kita dan menjawab. Maka mengapa doa itu penting? Karena itu adalah ekspresi tentang hubungan kita yang intim dengan Bapa kita. Ya, walaupun Dia sudah Maha tahu tentang kebutuhan kita, tapi perintah Tuhan kita berdoa itu juga bagian dari bagaimana kita mengekspresikan hubungan kita dengan Sang Bapa. Nah, yang pertama itu adalah berbicara tentang hubungan rohani. Jadi dengan kita berdoa, Allah menarik kita untuk lebih dekat dengan Dia dan makin membina hubungan rohani, dan napas roh Bapa, Anak, dan Roh ada diizinkan untuk kita rasakan melalui doa kita. Merasakan adanya hubungan yang intim antara kita dengan Bapa. Ada percakapan 2 arah. Kita membuka telinga kita dan mendengar suara Allah. Seringkali Allah melintaskan impresi-impresi tertentu ketika kita berdoa dan mendengar Dia. Yang kedua, saudara-saudara, dengan berdoa kita dikatakan meminta hikmat daripada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, kalau ada orang yang jatuh dalam pencobaan, katanya mintalah hikmat kepada Allah, maka Dia yang tidak mengungkit-ungkit akan memberikannya kepada. Ya. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah jalan keluar yang kreatif dari roh untuk masalah kita yang pelik. Makanya kalau kita berdoa untuk sesuatu masalah, jangan cuma berdoa begini, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tapi perlu juga kita sekali-sekali berdoa dan berkata, Tuhan beri hamba hikmat. Apa yang harus saya lakukan ketika situasinya seperti ini gentingnya? Seperti ini dilemanya. Seperti ini ada tawaran, seperti ini, seperti ini. Jadi hikmat itu adalah seperti Salomo yang meminta hikmat pada Tuhan. Tuhan memberi kepada dia hikmat itu. Tuhan, aku nggak minta apa-apa, tapi berikanlah hamba hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini. Jadi hikmat itu adalah ketajaman pikiran Allah untuk kita bisa menerima. Yang ketiga, doa itu adalah training rohani. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-5. Di sana Paulus mengatakan seperti seorang olahragawan ya, yang melatih tubuhnya. Ya. Jadi sangat tidak mungkin kita mentraining roh kita tanpa doa. Kalau roh kita mau sensitif kepada Tuhan, kalau roh kita mau bertumbuh kepada kedewasaan, tidak mungkin itu tidak atau tanpa doa. Doa mengubah kita. Orang-orang besar seperti Abraham, Musa, Daud, dan Daniel, Yesus, Paulus, Wesley, Muller, para orang-orang besar lain itu, mereka dipakai oleh Tuhan karena kehidupan doa mereka. Jadi, training itu penting. Mentrain roh kita. Nah, apa tujuan doa? Maaf kalau saya cepat-cepat, karena nanti mungkin kita ada tanya jawab ya. Nah, tujuan doa itu karena yang pertama kita diciptakan untuk berdoa. Doa menolong kita menguji karakter kita yang sebenarnya.
Kita orang-orang yang tidak dapat ada sebagaimana kita ada tanpa doa dalam kehidupan kita. Bahkan mereka yang menganggap dirinya ateis pun pasti nanti akan berdoa di masa-masa sulit. Orang-orang ateis yang di ujung kematiannya, mereka somehow mereka menyadari ada Tuhan, ada sosok yang lebih berkuasa dari kehidupan mereka. Yang kedua, doa adalah perintah Tuhan. Jadi, karena perintah, maka kita harus menggunakannya sebagai cara kita berkomunikasi. Ia ingin kita berbicara melalui doa. Dan yang ketiga, tujuan kita berdoa karena kita dapat melakukannya. Dengan apa? Dengan doa kita bertempur melawan setan, kuasa dosa, ya, menyembuhkan penyakit dan kuasa untuk mengatasi masalah-masalah kita dan mengusir setan. Dan para murid-murid, ya, mereka dapat melakukannya karena mereka berdoa. Mereka bergantung kepada hikmat Tuhan dan kemampuan yang daripada Tuhan. Markus pasal 9 ayat 29 saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi berdoa itu bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan yang keempat, berdoa itu adalah bagian dari pekerjaan Allah. Jadi selain kita berusaha, kita juga memberikan kesempatan kepada Allah untuk memberkati pekerjaan kita. Untuk supaya melayani tujuan kemuliaan Allah melalui doa dan meditasi. Jadi ketika kita melayani Tuhan, doa adalah bagian dari pekerjaan Allah. Jangan melayani Tuhan tanpa memiliki kehidupan doa. Jangan melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan kita dan bisnis kita tanpa berdoa. Karena doa adalah bagian dari cara kerja Allah di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, poin berikutnya adalah bagaimana hubungan doa dan firman. Tentu firman adalah yang utama bagi doa. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, kita harus berdoa bukan sembarangan, tapi berdoa menurut firman Allah. Jadi dengan membaca firman Allah, itu juga kita berdoa. Doa ini mengajarkan, firman ini mengajarkan kita banyak tentang doa. Ya. Maka kadang-kadang perlulah kita tidak hanya datang minta-minta, tapi coba buka kitab Mazmur, kita bersuara. Ya, bersuara. Saudara, di dalam tradisi Israel, orang Israel itu pada perayaan-perayaan tertentu mereka membaca kitab ratapan misalnya. Lalu kitab Kidung Agung, kitab Mazmur, itu adalah 3 kitab yang paling favorit ketika mereka datang menghadap Tuhan. Ya. Jadi kita bisa berdoa dengan cara membaca firman. Misalnya Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam hati laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Dan seterusnya. Kita bisa memakai doa itu, ya. Firman itu melalui pengucapan yang terbuka. Kemudian firman juga membantu kita dalam doa. Firman itu dikatakan Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26. Saya bacakan bagi kita, dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita nggak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mendorong kita menyala-nyala untuk berdoa, ya, dengan penuh
kekuatan dari Roh Kudus. Nah, kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau menekankan adalah bahwa Tuhan mau supaya kita tahu tentang apa itu doa dan mengapa kita harus berdoa. Dan yang kedua adalah jangan berhenti berdoa. Bila perlu, saudara-saudara, supaya kekayaan doa saudara itu ada, mintalah list dari gereja, atau mungkin Anda bisa menggoogling daftar-daftar doa yang bisa Anda doakan. Ya. Saudara, kami kalau ibadah keluarga hari Minggu, saya, istri, dan anak-anak, kami memakai Living Life, ya. Itu adalah jurnal renungan harian yang di dalamnya ada pokok doa syafaat untuk pergumulan misi dan juga suku-suku terabaikan di dunia ini. Dan kami berdoa untuk itu juga. Ya, kita bisa berdoa supaya doa itu tidak mekanis, tidak monoton, tidak membosankan. Ya, Anda dan saya harus bisa mengembangkan kehidupan doa yang menyukacitakan. Bukan hanya pergumulan kita berdoa untuk gereja, bukan hanya bangsa dan negara, tapi temukan ya topik-topik apa yang terlintas dalam pikiran saudara yang perlu Anda doakan. Dan percayalah, seperti ilustrasi hakim yang tidak adil ini, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang masih mendengar siapapun yang berdoa tidak dengan jemu-jemunya. Tapi Dia mengatakan juga di ayat yang terakhir tadi bahwa adakah kudapati iman di bumi. Artinya bahwa berdoa dan beriman adalah dua hal yang sangat penting kita hidupi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya persilakan, saya kembalikan kepada hambanya. Baik, terima kasih Pastor Junifrius untuk pengajaran tentang doa malam hari ini. Itu bahan boleh buat kita, Pastor Junifrius? Boleh ya? Nanti buat Bapak Ibu bisa ya? Buat Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan bahan pelajaran malam hari ini, nanti bisa hubungi saya. Nomor saya nanti saya tulis di chat room. Sekarang waktunya kita akan buka sesi pertanyaan. Kita akan tanya jawab tentang doa dari pelajaran kita malam hari ini atau dari pengalaman Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya untuk Pastor Junifrius. Mari silahkan Bapak Ibu Saudara bisa angkat tangan atau bisa ketik di chat room ataupun bisa bicara langsung dengan Pastor Junifrius. Silahkan Bapak Ibu Saudara. Jangan malu-malu. Ada yang ingin bertanya tentang doa, sementara saya akan ketikkan nomor handphone saya buat Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan makalah pelajaran malam hari ini, sambil menunggu Bapak Ibu Saudara bertanya. Baik, silakan. Ada? Biasanya Ibu Isa tanya. Ibu Isa hari ini hadir? Atau Pak Regi? Atau siapa? Ibu Esther? Mau tanya Ibu Esther? Nggak ada? Yuk. Ya, shalom, Pastor. Shalom, ya. Siapa nih? Timotius. Pastor Timotius. Ya, silakan, Pastor. Ya, shalom, Bang Junifrius. Ketemu lagi. Shalom. Ya. Dari Bang. Cikampek. Ya. Jadi intinya malam ini saya simpulkan bahwa Allah itu mendengar doa.
tapi Allah itu tidak punya kedaulatan untuk tidak menjawab doa. Seperti itu ya. Tidak apa yang terakhir kalimatnya? Tidak Allah itu mendengar doa, tapi Allah dengan kedaulatannya tidak bisa dipaksa untuk menjawab doa kita. Seperti itu. Oh ya. Ya Pak, jadi yang saya jelaskan tadi adalah jangan ada satu ekstrim kanan atau kiri pun ketika kita bicara, bukan hanya topik doa ya, penginjilan juga dan yang lain-lain, tapi dalam konteks kita bicara doa malam hari ini, kan ada di kalangan tertentu itu berat ke kiri atau berat ke kanan. Berat ke kiri itu apa? Mereka yang merasa bahwa Allah itu seperti dewa, dewi yang bisa digerak-gerakkan oleh doanya yang panjang-panjang, kemudian persembahannya yang banyak, lalu dan seterusnya itu ya kan Yesaya pasal 1 itu menghardik ya. Jadi artinya sikap kita yang kekeh dan tidak jemu-jemu berdoa itu jangan dibingungkan atau jangan disamakan dengan sikap kita mengajari Tuhan, menyetir Tuhan, tidak. Tapi kekehnya kita berdoa dan tidak jemu-jemunya itu adalah dengan kesadaran bahwa Dia Bapa kita yang penuh dengan kasih karunia, Dia tahu yang terbaik bagi kita, dan kita ada di dalam undangan untuk masuk kepada ruang di mana ada misteri-misteri Allah yang bukan tidak mungkin menjawab apa yang tidak pernah bisa dilakukan manusia. Itu maksudnya, ya. Begitu. Ya, terima kasih. Ya. Sudah, Pastor Timotius, masih ada pertanyaan lagi? Oke, yang lain dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pastor. Baik, silakan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ayo. Mari. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Yosep, Pastor Yosep. Saya mau bertanya, Abraham bergumul itu selama 99 tahun atau 25 tahun? Karena ada pengkhotbah mengatakan 25 tahun, tapi tadi Pastor Junifrius bilang 99 tahun. Yang benar yang mana? Itu, Pastor. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Jadi Alkitab mencatat mereka bergumul selama 99 tahun. Nah, tapi saya nggak tahu persis ya, kalau mau dihitung dari panggilannya Tuhan dan janjinya kepada Abraham mengenai anak, mungkin barangkali dalam sudut pandang itu bisa jadi 25 tahun ya. Saya nggak pernah, mungkin saya perlu juga hitung-hitung gitu ya, dari panggilannya itu berapa tahun sih sampai punya anak gitu ya. Tapi maksud saya itu adalah bahwa seluruh kehidupan Abraham disebutkan pada umur 99 tahun lah mereka memiliki anak. Kira-kira seperti itu ya. Jadi maaf, tadi saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan apakah 80 tahun dia berdoa, 60 tahun. Tapi maksud saya itu, poin saya adalah itu suatu masa yang sangat lama pergumulannya, kurang lebih seperti itu ya. Dan di usia 99 tahun gitu ya. Mungkin saya terima kasih ya. Yang perlu saya pertegas lagi adalah bahwa begitu panjangnya dia dengan istrinya berharap untuk seorang anak gitu. Saya hanya ingin membandingkan bahwa tidak ada lamanya pergumulan kita barangkali yang selama Abraham, kurang lebih seperti itu ya. Saya sendiri nggak pernah menghitung itu apakah 40 tahun, 25 tahun, atau berapa tahun acuannya, apakah ketika masuknya tadi yang Ibu dengar, Ibu apa Bapak tadi ya? Bapak yang dia pertama kali menerima itu, mungkin dari situ acuannya ya. Baik. Tapi terima kasih diingatkan soal ini. Tapi poin saya adalah itu ya. Maksud saya tadi, saya sedang menekankan kita seringkali 5 tahun, 1 tahun kita udah merasa bahwa kok nggak ada jawaban doa. Sehingga kita
menyerah dan tidak mau lagi terus berdoa untuk hal itu. Itu maksud saya ya. Ya, begitu. Pastor Joseph, bagaimana? Oke. Ya, terima kasih Pastor. Ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih dan berkati. Jadi yang maksudnya Pastor Junifrus tadi itu lamanya berdoa, ya. Rentang waktunya menunggu jawaban doanya itu lama, ya. Baik, yang lain silakan. Ayo. Bisa menulis juga. Tiap minggu selalu ada gini ya, ada tanya jawab gini ya. Ya, kalau sharing firmannya nggak terlalu panjang, kita ada tanya jawab. Tapi kalau panjang, nggak ada tanya jawab. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Dari Ibu Esther ini, saya pernah ikut perkumpulan dari gereja. Kalau doa sampai 2 atau 3 tahun tidak dijawab, sudah tidak dikabulkan. Apakah benar? Tentu tidak benar ya. Artinya kita nggak punya dasar atau referensi ayat firman Tuhan yang mengatakan ya kalau kau berdoa udah sekian lama ini seharusnya itu pertanda tidak dijawab. Nggak begitu ya, nggak begitu. Saya harus mengatakan kepada Anda ada misteri Tuhan dan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bahwa ada ruang, sekali lagi ada ruang yang disediakan oleh Allah untuk kita tidak jemu-jemunya berdoa. Dan ada begitu banyak kesaksian Alkitab, kesaksian tokoh-tokoh gereja, kesaksian anak-anak Tuhan. Mungkin Anda pun punya pengalaman-pengalaman yang sama bahwa Anda tidak terlalu expect lagi, tapi Tuhan itu menjawab gitu ya. Saya pernah mendengar kesaksian bahwa Oke, sebelum ke sana saya kesaksian lagi lah diri saya ya. Saudara tahu berapa lama bapak saya berdoa untuk supaya anak-anaknya berubah? Karena anak-anaknya bapak saya itu ada 7 orang ya, 6 laki-laki, 1 perempuan ya. 1 perempuan, 6 laki-laki, dan saya anak nomor 2. Anak nomor 3 di bawah saya itulah perempuan satu-satunya yang anaknya 2 itu. Nah, itu papa saya dulu waktu masih hidup dulu ya, waktu kami masih remaja gitu ya, dia udah nyerah sama kita ya, karena kita begitu jahat, nakal segala macam. Dia berdoa 15 tahun lamanya ya, supaya anak-anaknya berubah. Dan Tuhan mendengar doanya, Tuhan panggil kami satu-satu ya, bahkan sebelum dia menutupkan mata, sebelum dia meninggal, dia sudah menyaksikan anak-anaknya kembali kepada Kristus ya. Nah, 15 tahun tiap hari didoakan dia ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau tadi pertanyaan tadi mengatakan 2-3 tahun berarti itu nggak dijawab, itu dasarnya apa gitu ya. Yang ada, yang benar adalah kadang-kadang memang manusiawi sekali kalau kita udah berdoa cukup lama, kita mungkin merasa udah hopeless atau mungkin udah malas doakan itu, ya itu bisa terjadi ya dari pihak kitanya loh ya. Tapi bukan dari pihak Tuhannya mengukur waktu untuk menjawab ya berdasarkan setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Kita nggak tahu lah ya. Saya tidak mengatakan semua doa pasti dijawab dalam arti semua doa pasti dijawab pasti. Tapi jawabannya apa? Itu Tuhanlah yang tahu ya. Tapi banyak sekali apa yang kita minta dengan tekun dan tidak jemu-jemu juga bisa dikabulkan oleh Tuhan. Ya, itulah yang diilustrasikan di dalam Lukas pasal 18 tadi itu. Ya, makasih. Ya, baik. Itu jawabannya, Pastor. Lalu ini dari Pastor Royke. Bagaimana kalau orang tiap kali berdoa selalu klaim janji-janji Tuhan? Selalu klaim janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Nah, itu Pastor. Ya, saya kira dari cara seperti itu nggak salah ya, karena orang-orang Israel juga kalau berdoa itu kan seperti tanda petik seperti mengingatkan Tuhan ya.
Tuhan, bukankah Engkau dulu ya berfirman kepada nenek moyang kami bla bla bla. Tuhan, bukankah Engkau berkata, itu kan mengklaim juga. Kalau dipakai istilah klaim ya, tapi saya lebih refer kepada mengingat akan janji Tuhan gitu ya. Nah, itu biasa aja ya. Itu mungkin satu ekspresi dari kemanusiaan kita waktu kita berdoa. Karena gini, kalau kita baca kitab Mazmur ya, yang merupakan kitab yang penuh dengan doa ya. Kalau saudara mau melihat kitab Mazmur ya, kebetulan saya pernah menyampaikan PA mengenai 150 pasal ini ya. Di Mazmur itu banyak doa, doa peperangan, doa ratapan, doa ucapan syukur, doa macam-macam lah itu ya, syafaat. Nah, itu semua ada ya. Jadi kalau kita misalnya mengklaim janji-janji Tuhan, ya sah-sah saja. Ya, misalnya Tuhan, bukankah Engkau berfirman bahwa mereka yang memberitakan Injil akan Engkau sertai dengan tanda-tanda heran, bla bla bla, misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, itu manusiawi sekali ya. Ya, baik. Itu jawaban dari Pastor Jenifrius. Untuk Pastor Royke, kalau masih ada pertanyaan lagi silakan. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Andrianto. Bagaimana membedakan antara berdoa dengan tidak jemu-jemu dan berdoa yang memaksa Tuhan? Berdoa tidak jemu-jemu itu lebih kepada ketekunan ya. Jadi artinya kita tidak putus harap kepada Tuhan ya. Jadi kita misalnya mendoakan sebuah pergumulan, apakah itu pergumulan diri sendiri, pergumulan gereja, pergumulan bangsa, atau pergumulan apa ya. Contoh lah ya, saya sudah berdoa, kira-kira kalau saya boleh jujur, saya sudah berdoa lebih daripada 30 tahun untuk daerah-daerah dan suku-suku di Indonesia yang sangat susah menerima Injil. Daerah-daerah seperti Aceh, ya, kemudian Madura, Makassar, Minang dan segala macam. Itu dari dulu saya sejak saya masih kuliah dulu ya, tahun 80-an saya sudah berdoa itu. Hampir tiap minggu saya doakan. Sampai sekarang saya doakan terus. Ya, dan itu namanya tidak jemu-jemu, ya, bukan maksa Tuhan. Maksa Tuhan itu seperti nadanya itu mengancam, misalnya ya, kadang-kadang ada orang berkata, Tuhan pokoknya kalau ini kan saya Tuhan mau ini nih, mau mengambil keputusan Tuhan, melayani sepenuh waktu misalnya ya. Tuhan pokoknya kalau Tuhan nggak mengganti gaji dan bonus tiap bulan yang saya terima, ya mungkin saya tidak akan mengambil keputusan ini misalnya ya. Tuhan kalau nggak buat dulu istri saya berubah, saya nggak mau ke gereja. Itu kan maksa Tuhan itu ya. Tapi intinya sebenarnya dapat dilihat lebih kepada sikap hati sebenarnya ya. Jadi orang yang tidak egois dan tidak serakah, serta orang yang hatinya tahu kepada siapa dia berdoa, dia akan penuh dengan kerendahan hati, ketundukan, dan respek kepada Tuhan ya. Jadi siapa kita yang bisa maksa Tuhan? Nggak bisa kan? Kita nggak bisa maksa Tuhan. Tapi kita bisa menangis dengan ketulusan hati untuk meminta uluran belas kasihan Tuhan. Nah itu bukan maksa Tuhan ya. Bukan mengatur Tuhan juga. Terima kasih. Ya, tadi saya lihat Pak Timotius mau tanya lagi ya. Ya, silakan Pak Timotius. Ya, tadi merefer pertanyaan yang sebelum ini mengenai mengklaim janji Tuhan ya. Seringkali kan kita dengar kalau ada yang persembahan itu diberkati 30, 60, 100 kali lipat ganda. Nah, bagaimana tanggapan Abang mengenai hal ini? Karena setahu saya, sorry kalau saya salah ya, 30, 60 itu 100 itu kita bukan berbicara tentang persembahan, tapi seorang penabur firman Tuhan seperti itu. Jadi konteksnya bukan persembahan secara materi. Nah, seperti itu. Ya, setuju Pak. Jadi yang Bapak bilang itu setuju. Jadi tidak seharusnya kita begitu juga. Walaupun konteksnya begitu ya,
kita kan bukan dalam posisi main lotre sama Tuhan ya. Artinya nek tak kasih segini Tuhan, nanti Tuhan aku harap berbalas segini enggak juga gitu ya. Tapi kita bisa memahami itu dalam konteks ya seperti kalau anak-anak Pak ya. Jadi iman itu juga kan butuh kedewasaan. Semakin orang dewasa dalam Tuhan, semakin dia berubah cara berdoanya ya. Apa namanya? Kalau kita lihat anak-anak itu kan, misalnya dia bilang gini sama mamanya, "Mama beli itu ma," gitu. Apa itu? Dilihatnya misalnya coklat ya. Lalu mamanya bilang gini, "Ah ngapain? Kemarin mama beli yang kayak gitu, kamu buang-buang itu, kamu cuma makan sedikit, ngapain beli lagi?" Lalu anaknya reaksinya apa? Mama jahat, mama nakal, mama jahat. Nah mamanya ini baik kalau apa? Bagi anak ini, mamanya baik kalau membelikan itu gitu. Tapi mamanya kan dewasa ya. Nah, jadi banyak juga orang Kristen ya, aduh Tuhan engkau jahat, engkau nggak adil, engkau ini nggak. Dan juga itu adalah bagian juga dari kekanak-kanakan ya, yang berkata ya kalau kamu memberi ini, kamu nanti dilipat gandakan gini-gini. Nggak usah pun begitu, orang yang memberi dan suka memperhatikan pekerjaan Tuhan, nggak usah pun Anda ajari, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Karena apa? Karena seluruh keberadaan orang Israel itu dikelilingi oleh korban. Ya, korban petang, korban ini, korban ini. Jadi berkorban itu adalah bagian dari pertunjukan dari bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang banyak orang membuli mengenai perpuluhan, membuli gereja mengenai uang dan segala macam, karena mereka ini mungkin trauma atau pernah bergereja atau ketemu dengan pendeta yang bohongi mereka atau segala macam. Tapi sebenarnya mereka miss pengertian memberi itu adalah disiplin rohani yang penting dalam Alkitab. Itu adalah bagian ritual dari umat Allah di mana mereka diatur oleh Tuhan untuk mendisiplinkan diri mereka lewat memperhatikan pekerjaan Tuhan, dan itu adalah juga cara Allah memberkati mereka. Ya, jadi nggak usah pun dibilang gitu pun, itu adalah cara Allah memberkati, itu adalah kita memberi, gitu. Udah pasti tuh, ya, karena itu adalah bagian dari, bukan kalau Anda memberi gitu ya di gereja atau di mana gitu, bukan, jangan pikirkan siapa diuntungkan siapa diuntungkan siapa, bukan. Ini bukan soal itu, tapi bagaimana itu melihatnya kita sebagai disiplin rohani kita kepada Tuhan, bentuk kecintaan kita kepada pekerjaan Tuhan, dan juga cara Tuhan memberkati kita. Bukan satu-satunya memang, tapi salah satu. Ya, Tuhan pasti memberkati. Jadi kalimat yang seperti itu, apa yang kata Bapak itu benar. Jadi nggak sepantasnya, apalagi konteksnya bukan untuk itu ya. Konteksnya untuk itu pun kita seharusnya nggak begitu gitu. Terima kasih. Ya, makasih Bang, Tuhan berkati. Ya, ada lagi yang lain? Silahkan. Yuk. Pak Joseph mau bertanya lagi nih. Sepertinya ingin bertanya. Ayo Pak Yosef, silakan. Silakan, langsung bicara sama Pak Junifrius saja. Silakan. Ini Pak Yosef ini adalah cabang Rehobot yang ada di Madiun ya Pak Yosef ya. Nganjuk. Nganjuk. Sudah lupa Pak. Keliru. Silakan Pak Yosef. Silakan. Sama Jawa Timur nggak boleh lupa. Nganjuk. Senjaya. Ada lagi yang lain? Saya Pastor. Ya silakan. Yuk. Ya. Bu Isa ya. Iya. Ya, tadi kan sempat ngeblank punya saya, jadi saya kurang tahu banyak tentang pelajaran doa tadi. Tapi yang saya tanyakan itu, kita kalau doa bersama itu bisa mencapai kata sehati, sepakat, setujuan itu bagaimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Perlu Ibu
perjelas lagi maksudnya sepakat maksudnya gimana ya? Iya, sepakat bersama-sama dengan pendoa. Kadang-kadang kan kita bersyafaat gitu ya, sama-sama pendoa gitu untuk mencapai bisa sehati berdoa, bisa sepakat apa yang didoakan, bisa sepikir apa yang semau Tuhan, itu bagaimana caranya? Ya, jadi kalau kita mempelajari Alkitab ya, sebenarnya kan gini, hari ini kan saya bawa dan minggu depan itu kan bawa 2 tema ya. Sebenarnya saya ada sekitar 12 tema mengenai doa ini, 12 atau 14 tema ya. Nah, sebenarnya kalau kita belajar Alkitab, banyak sekali dimensi-dimensi doa. Salah satunya pentingnya kesehatian, ya, pentingnya kesehatian, baik dalam konteks tubuh Kristus maupun mungkin seperti konteks yang Ibu katakan itu benar. Nah, maka pentingnya adanya semacam pelajaran atau katakanlah pemberitahuan lah ya, mungkin ya. Kalau mau berdoa syafaat misalnya konteksnya ya jangan masing-masing orang punya tujuannya sendiri-sendiri. Nah, saudara, kalau saudara kebaktian di Korea Selatan ya, kebetulan saya pernah tinggal di Korea, itu di Korea Selatan itu dalam tata ibadah mereka hari Minggu ya, ada dua biasanya doa ya. Satu doa lepas ya. Doa lepas itu adalah setiap orang berdoa gitu ya. Itu dikasih waktu, misalnya nanti dikasih bel di mimbar itu ya, ting gitu baru berhenti ya. Jadi waktu itu jemaat itu bisa berdoa untuk apa tujuannya masing-masing, silakan. Dan kalau Anda lihat orang Korea itu kalau berdoa itu kan seperti gemuruh ya. Wow, itu lama ya. Lalu ting selesai gitu. Tapi ada juga doa syafaat. Nah, begitu doa syafaat, si petugas yang berdoa di mimbar itu, majelis, salah satu majelis, waktu berdoa semuanya itu nggak boleh punya agenda masing-masing, selalu memperhatikan dan berkata amin, ya, amin, amin gitu. Itu sebagai gestur atau pengungkapan ekspresi setiap orang untuk bersepakat terhadap yang didoakan itu. Nah, makanya pada waktu momen di mana majelisnya berdoa syafaat, itu semuanya tidak boleh mendoakan yang lain kecuali mengamini dari apa yang didoakan itu. Nah, itu salah satu cara ya, Bu ya, untuk bersepakat tadi itu ya. Saya nggak tahu apakah ini udah menjawab pertanyaan Ibu apa enggak ya. Ya. Bagaimana, Bu? Masih penasaran? Iya. Asik kurang apa? Ya. Jadi Ibu ada pengalaman seperti apa supaya saya tahu maksudnya Ibu itu yang begini. Ketika kita pujian, penyembahan, itu rasanya ada kegerakan dari Roh Kudus untuk kita berdoa sesuatu, misalnya ini gitu. Kita mendoakan bangsa ini gitu. Tapi ada juga yang lain gitu loh, yang gimana ya, yang terus rombol tiba-tiba berdoain. Jadi kita nggak sepakat gitu, ada rasa nggak sepakat gitu. Perasaan saya sih seperti itu gitu loh. Nah, maksudnya ini dalam konteks doa syafaat ya? Iya, untuk bersyafaat bersama-sama. Bukan ibadah ya? Iya, bukan di ibadah. Kita berdoa pendoa syafaat begitu loh. Ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau itu dalam tim doa pendoa lah, misalnya lagi di ruang doa gitu ya misalnya ya. Nah, itulah pentingnya ketundukan kepada pemimpin doa itu siapa. Kecuali kalau misalnya kalau memang itu diberi kesempatan apa yang Tuhan lintaskan di pikiran kita untuk berdoa. Nah, itu ada waktunya. Nah, kalau memang ada kendala seperti yang Ibu katakan, ya nanti next time mungkin bisa dikasih saran kepada teman-teman pendoa itu. Saya kemarin ada pengalaman seperti ini, kok saya merasa perlu mendoakan ini, tapi kok yang lain mendoakan ini. Nah, itu perlu dikomunikasikan aja, Bu, menurut saya ya. Karena kan orang nggak tahu juga apa yang terlintas dalam pikiran Ibu yang Tuhan Roh Kudus gerakkan kan? Iya. Itu masalah bagaimana mengkomunikasikan, ya. Kadang-kadang begini, Pastor, kalau kita mau mengkomunikasikan, siapa lo gitu loh, Tuhan aja berkenan kok kamu enggak. Begitu.
Itu mau doa atau mau gelut itu? Kok malah berdebat ya? Iya, terima kasih. Ya. Ya, mungkin bisa janjian dulu itu Bu Isa. Iya. Ya. Iya. Ingat. Terima kasih, Pastor. Ya, ingat Bu Isa, sepakat dulu baru bisa sepaket. Sepaket. Ya. Ya, baik, yang lain silakan. Ya, makasih ya Bu Isa. Ya. Kalau enggak jadi semaput. Ya. Yang lain silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, nanti setelah acara ini kita nanti ada foto bersama, jadi jangan cepat-cepat leave dulu ya Bapak Ibu Saudara. Masih ada lagi, masih ada kira-kira 5 menit. Ayo untuk beberapa pertanyaan lagi, 2 lagi lah, boleh. Silakan. Biasanya Ibu Suli tanya. Ibu Suli ada? Oh ada. Ibu Suli, silakan mau bertanya. Ya, yang lain? Atau Pak Ari, silakan Pak Ari kalau mau tanya. Ada? Ada teman saya ini juga dari pendeta dari Kupang, Pastor Ahmadi. Silakan Pastor kalau mau tanya. Luar biasa. Ini hebatnya ya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Iya. tadi Nganjuk, ada yang dari mana lagi nih? Dari Cikampek. Ya, ayo Pak Pastor Ahmadi, silakan. Mau tanya? Cukup. Terima kasih. Ya. Baik. Masih kalau semua sudah oke, saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang ingin bahan pelajaran malam hari ini bisa nanti hubungi saya, bisa WA saya. Nanti Pastor Junibrius akan mengirimkan bahannya ke WA saya. Baik, kalau tidak ada lagi yang tanya, kita akhiri pelajaran kita malam hari ini. Jangan lupa Rabu depan kita kumpul kembali. Ada pelajaran kedua dari Pastor Junibrius. Pastor Junibrius, silakan kita tutup dalam doa. Silakan mendoakan kita, Pastor. Saya berdoa ya. Ya, silakan. Mari kita tunduk kepala dan saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian yang apa yang saya sampaikan malam hari ini tidak kebetulan. Tuhan menggerakkan saya dan kita percaya sungguh-sungguh Tuhan mendengar doa. Jika Anda punya pergumulan yang sangat khusus yang saya mau doakan malam hari ini, apakah kesehatan, apakah keuangan, atau keluarga, atau apa saja yang sedang membutuhkan jawaban Tuhan dan kasih setia dan rahmat Tuhan. Saya mengundang Anda bisa meletakkan tangan di dada dan saya akan berdoa sebagai simbol penyerahan diri saudara kepada Tuhan dan saya akan berdoa pada malam hari ini. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan, walaupun kami jauh satu sama lain secara jarak, tapi kami satu di dalam Kristus melalui ruangan Zoom ini Tuhan. Terima kasih bahwa malam hari ini Engkau membentangkan kepada kami satu pelajaran lagi yang sudah barangkali banyak kali kami membacanya dalam Alkitab tentang perumpamaan Yesus ini, tapi kami diingatkan kembali bahwa ini adalah sebuah pelajaran dari Tuhan bahwa Engkau menghargai usaha yang tak jemu-jemu dari seorang yang menaruh harap kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami juga percaya apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia menjadi bagian Allah yang mampu melakukannya bagi pergumulan-pergumulan kami. Ya Allah yang penuh dengan kekuasaan, keagungan, dan kemahatauan. Padamulah segala kemuliaan dan hormat. Kami menundukkan dan merendahkan hati kami, bermohon untuk saudara-saudara kami yang malam hari ini Tuhan sedang meletakkan tangan mereka di dada Tuhan sebagai simbol dari penyerahan pergumulan mereka kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa Tuhan, dari tempat ini kiranya Engkau Tuhan mencurahkan kasih karunia-Mu Tuhan.
Kiranya Engkau menjawab Tuhan dengan keajaiban-Mu Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia, kami percaya Allah sampai sekarang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dan di luar dari kemampuan kami Tuhan memikirkannya Tuhan. Engkau hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkaryalah Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurahlah atas-Mu kesembuhan dari Tuhan. Tercurahlah atas-Mu damai sejahtera dari Tuhan. Tercurahlah atas-Mu jawaban dan juga hikmat untuk jalan keluar yang baik. Di tengah-tengah mungkin pergumulan-Mu mengambil keputusan yang dilematis, yang strategis, yang mungkin Engkau sudah give up. Engkau tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Malam hari ini kuasa Tuhan mengalir atas-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang kami kenal, di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus dan di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati gereja-Mu Tuhan, GBI Rehoboth Surabaya, cabang-cabangnya dan semua kami Tuhan dari tempat-tempat yang ada pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati pelayanan-pelayanan kami pada masa-masa yang masih pandemik semacam ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau masih memelihara kami, masih menjagai kami, masih terus Tuhan menopang kehidupan kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami. Kami tidak Tuhan bisa membalas akan cinta-Mu yang begitu besar. Berkati gereja-Mu ini ya Tuhan, supaya melalui gereja-Mu ini ada begitu banyak keluarga-keluarga dan jiwa-jiwa dibawa kepada Kristus dan bertumbuh di dalam pengenalan yang lebih dalam lagi akan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, segala hormat syukur kepada Engkau Allah. Kami kembalikan semua apa yang kami miliki ini, pikiran kami dan hidup kami. Pimpinlah hidup kami pada hari-hari yang akan datang ini ya Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Kristus, marilah kita terima berkat daripada Allah. Kiranya anugerah daripada Bapa kita dan cinta yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan, penyertaan dan Roh Kudus bersama-sama dengan kita, mulai malam hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua bersama-sama. Kita katakan, amin. Haleluya. Baik, sebelum kita bisa, kita mau foto dulu. Silakan host. Siapkan. Lalu nanti tolong semua mic dibuka untuk bisa mengucapkan terima kasih untuk Pastor Juniprius. Oke, Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan dulu kameranya. Oke, kita foto dari slide yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Lanjut, slide yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Silakan mic-nya bisa dibuka. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu. Terima kasih, Pastor. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Ketemu Rabu depan.